Bunda Peggy sebut anaknya bukan geng motor, biayai sekolah adiknya. Sosok Peggy Setiawan alias Perong, salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon, masih jadi sorotan. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, ibu kandungnya, Kartini, tak pernah berhenti membela putranya itu. Ia meyakini Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 2016 lalu tersebut. Bahkan ibu kandung Peggy itu mengungkap tabiat putranya yang dia kenal sebagai anak baik, tidak pernah merokok. Di sisi lain, pernyataan Kartini ibu kandung Peggy itu menjadi sorotan karena fakta sebaliknya dari rekam jejak Peggy. Menurut ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok apalagi minum minuman keras. Bahkan diungkap Kartini, Peggy tidak pernah meninggalkan salat. Pengakuan Kartini itu berbeda dengan jejak digital di akun Facebook Peggy Setiawan. Sebelum kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, di tahun 2016, Peggy pernah berfoto sambil merokok. Peggy bahkan beberapa kali memamerkan tato di tangan kanannya. Bahkan saat ditangkap polisi, terlihat pada foto yang beredar kalau Peggy memiliki tato. Menurut Kartini, putra sulungnya itu selepas lulus SMP sudah langsung bekerja. Peggy itu kerjanya bangunan dari sejak keluaran SMP terbuka, kata Kartini dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Kartini juga menceritakan masa kecil Peggy yang sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kelas 6 SD. Peggy mau SMP, bapaknya pergi ke Bandung, gak balik selama 3 tahun, ninggalin anak 4, tuturnya. Sejak saat itu, Kartini pun berpisah dengan ayah Peggy, Rudi Irawan. Kemudian setelah lulus SMP, Peggy diajak oleh sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan. Dari pekerjaannya itu, Peggy berhasil menyekolahkan 2 adiknya. Alhamdulillah adik-adiknya dibiayain sama Peggy sekolah, kata dia. Apalagi menurut Kartini, putra sulungnya itu merupakan anak yang baik. Alhamdulillah dia baik, anaknya nurut, sholat gak ketinggalan, terangnya. Kartini pun membantah kalau anaknya ikut geng motor. Diakui Kartini, Peggy hanya punya motor yang sehari-hari dipakai untuk bekerja. Motor punya cuma buat kerja. Gak masuk geng motor, jelas Kartini lagi. Bahkan menurut Kartini, Peggy selama ini jarang nongkrong karena waktunya hanya dihabiskan untuk bekerja. Kemudian Deddy Mulyadi pun bertanya apakah Peggy suka minum minuman keras. Kartini pun mengatakan kalau anaknya tidak merokok apalagi minum alkohol. Peggy gak minum minuman, gak rokok, gak kopi, jelas Kartini. Kemudian Deddy Mulyadi mengatakan kalau cara mengecek orang yang tidak suka merokok tinggal diperiksa giginya. Paling dia sukanya es gudai, good day, gitu aja, kata dia lagi. Sementara itu, saat dicek jejak digital Peggy di akun Facebooknya, ia ternyata pernah memposting foto sedang merokok. Foto itu diposting Peggy pada bulan Juli tahun 2015, sebelum pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan banyak juga foto Peggy sedang kongkow bersama teman-temannya. Ada pula foto motor warna pink dengan modifikasi dan beberapa stiker. Peggy juga pernah memposting foto sedang shisha dengan temannya. Lalu ada juga foto Peggy yang disorot oleh netizen, yaitu foto Peggy saat pergi bersama teman-temannya ke pantai. Di foto itu, Peggy terlihat memakai baju warna biru muda. Kemudian terlihat Peggy sempat memamerkan tato di tangan kanannya. Tato yang berada di bagian dalam tangannya itu bergambar bintang dan berwarna merah. Pada foto terbaru Peggy, terlihat pula ada tato di tangan kanannya. Sosok Peggy Setiawan alias Perong terus menjadi sorotan publik. Terlebih terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon itu dibela habis-habisan oleh ibu kandungnya bernama Kartini. Ibu Peggy memuji anaknya yang soleh, tetapi di sisi lain jejak digital mengungkapkan fakta lain. Menurut Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok, apalagi minum minuman keras. Bahkan Peggy disebutnya tidak pernah meninggalkan salat. Oleh karena itu, Ibu Peggy meyakini sang anak tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Di sisi lain, pernyataan Kartini itu menjadi sorotan karena fakta sebaliknya terungkap dari rekam jejak Peggy di media sosial. Dalam akun Facebooknya, Peggy pernah berfoto sambil merokok. Bahkan foto tersebut diunggah pada 2015 atau sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan banyak juga foto Peggy sedang kongkow bersama teman-temannya. Ada pula foto motor warna pink dengan modifikasi dan beberapa stiker. Peggy juga pernah memposting foto sedang shisha dengan temannya. Selain itu, Peggy juga pernah memamerkan tato di bagian tangan kanannya. Tato yang berada di bagian dalam tangannya itu bergambar bintang dan berwarna merah. Bahkan saat ditangkap polisi baru-baru ini terlihat pada foto yang beredar jika Peggy memang memiliki tato.
Rumah Peggy Setiawan alias Peron ternyata sudah pernah didatangi oleh pihak kepolisian pada tahun 2016 terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun saat itu polisi hanya membawa sepeda motor Peggy dan tidak ada proses hukum lanjutan. Peggy Setiawan ditangkap baru-baru ini setelah kasus pembunuhan tersebut viral di media sosial. Diketahui Peggy Setiawan baru ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei setelah buron 8 tahun. Ketua RW setempat, Ikin Sodikin mengungkap reaksi ayah Peggy Saprudi saat kontrakannya di Ketapang, Kabupaten Bandung Barat digeledah polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Saprudi diketahui telah tinggal di kontrakan tersebut selama 10 tahun, sementara Peggy diinformasikan baru mulai mengontrak di kontrakan tersebut sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Setelah digeledah, ayah Peggy mengaku tidak menyangka anaknya ditangkap polisi. Ayah Peggy pun berharap kasus ini bisa segera selesai karena keluarga meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Peggy Setiawan bernama Sugianti pada Sabtu 25 Mei mengungkap kejanggalan dari ciri DPO kasus Vina. Menurutnya, kliennya sudah pernah didatangi polisi pada tahun 2016, 2 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Namun saat itu hanya motor Peggy yang dibawa polisi dan tidak ada proses hukum lanjutan. Hanya saja tidak disebutkan rumah yang mana yang diperiksa polisi saat itu. Sugianti pun mempertanyakan mengapa polisi baru menangkap Peggy sekarang jika memang diyakini sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Oleh karena itu Sugianti meyakini Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Lebih lanjut, dia menilai penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai prosedur yang benar. Menurutnya, penyelidikan seharusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan Peggy sebagai tersangka. Kartini, ibu Peggy Setiawan membantah bahwa putranya, pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki pada tahun 2016 silam. Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa putranya tidak dikenal dengan sebutan Perong seperti yang dituduhkan, melainkan dikenal sebagai Pegot. Dilansir dari tribunnews.com, Peggy ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki selama 8 tahun terakhir. Sebelum ditangkap, nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias Perong. Namun ibu Peggy, Kartini, membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pada Jumat 24 Mei 2024, ia juga menyebut bahwa putranya itu selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong. Namun menurutnya Peggy kerap dipanggil sebagai Pegot oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Terlebih ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, di mana dalam pertemuan tersebut Peggy mengaku tidak tahu